udah ada lebih 10.400 orang anak yang keracunan. Itu bukan angka yang kecil, kayak menurut gue. Lu tahu makanan nasi itu dibikin apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Kan Terus berarti kan dibikin miris ya. tahu. Harusnya itu kan udah diatur gizinya sama SPPG, ya Iya. diatur MBG. Sama ahli gizinya pasti udah diatur lah, tapi malah dimasak lagi. Maksud gua, itu kan ada loophole-nya lagi gitu Benar. untuk dipermainkan. Nah, pengawasan dari DPR itu sendiri gimana? Di lapangannya gitu loh. Tapi itu anggota-anggota Komisi 9 10 itu jadi concern sih. Tapi yang tadi sertifikasi dan lain sebagainya, rapat-rapat itu goalsnya tuh sebenarnya apa sih? Kalau Iya. dari DPR sendiri atau Iya pemerintah deh. Gue udah gerah banget soalnya nih sama berita-berita keracunan gerah di ya, mana-mana. gerah ya. Iya. Kipasin. Come on, come on. Apa sih? Bingung gue lagi nyari makan di Lu mau makan apa GoFood. emang? Bingung banget, udah GoFood udah dibuka, Shopee Food udah dibuka, GrabFood udah dibuka. Bingung mau makan apa ya siang ini? Ya kamu mau yang asin apa yang manis? Nggak tahu, bingung. Gue pengennya yang kenyang gitu loh. Kalau nggak yang viral aja yang iya. Itu nggak ngenyangin. Will, Itu nggak ngenyangin. Jangan yang cuman kenyang. Nah, yang soalnya, bergizi juga nah, dong. iya makanya butuh banyak pertimbangan, butuh banyak pemikiran dalam milih makan siang ini. Ya elah makanan Harus mikir. harus kenyang, harus murah penting, dan yang Murah. terpenting lainnya adalah bergizi. Kayak anak-anak zaman sekarang enak tuh. Kalau Dapat makanan bergizi tuh. Ya kan? Gak murah lagi, gratis. Gratis, bukan murah lagi, gratis tuh. Ya tapi kan kamu bukan anak sekolahan. Ya dulu Iya. tapi kan gue juga anak sekolahan. Dan zaman dulu kan gak dapet juga. Iya, ya kita kan? Iya, dapet gue ya. dulu Nggak paling dapet banter nih ya, bawa roti atau enggak ya mie yang bentuknya kotak itu loh, yang mie Indomie udah sampai siang udah kotak gitu. Dimakannya- Gue paling banter bawanya Itu dimakannya itu. habis ambil mie renang biasanya. Nah, Iya, kan? Tapi itu enak banget sih. Itu enak banget. Diginiin doang. Itu enak banget. Cuman gue agak iri ya sama anak-anak sekarang udah dapat makan bergizi gratis gitu. Kenapa lu iri? Kan banyak Ya. yang keracunan juga. Iya ya. Iya anjir. Ada. Iya Ya gue. gitu juga, Al. Itu kan hanya kalau kata pemerintah ya, itu kan hanya sekian persen. Jangan salah, tapi gue kemarin baca nih ya di TikTok apa di Twitter gitu ya. Dari ini nih, jaringan pemantau pendidikan Indonesia udah ada lebih 10.400 orang anak yang keracunan. Itu bukan angka yang kecil, kayak Sekian menurut persen gue. itu nyawa Nah, semua. itu semua nyawa. Nah, itu semua orang. Even itu keracunan Betul, ya. betul. Emang itu tuh emang udah kejadian luar biasa kan. Nah. Dan tenang aja, kita percayakan kepada pemerintah kita, pada DPR kita, karena DPR sendiri beberapa kali tuh udah mengajukan sidang rapat, kayak rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Oke. yang sempat viral tuh, yang Oke. ngundang narasumber dokter Dr. Tan Tan itu. Sotiat itu. Betul. Beliau kan juga nyorotin soal menu kan. Iya. Menunya ada yang burger, ada spaghetti, mie gacang tuh. Menurut lu gimana? Itu kan makanan-makanan luar semua ya. Iya kan? Makanan-makanan luar semua. Kenapa nggak daerah-daerah itu pakai Makanya. makanan Khas khas daerah. gitu? Beliau nyorotin bahwa 80% isi makanan MBG itu kalau bisa makanan lokal gitu loh. Setuju. Nih, gue sebutin ya, makanan lokal kayak ada naniura. Hafal banget. Naniura itu dari Sumatera Utara. Oke. Itu makanan nggak perlu dimasak, udah kayak sashiminya Indonesia. Oh gitu. Terus kapurung, if you know kapurung. Terus pepes, tahu banget lah ya. Enak banget, aku suka. Pindang, itu makanan sehat, direbus gak digoreng. Itu gitu harusnya loh. jadi menu MBG. Iya, tapi malah chicken katsu kayak yang Apa tadi? disebutin. Spaghetti. Burger. Jadi inget deh, sebenarnya MBG ini kan bukan pertama nih di dunia, bukan cuma Indonesia doang. Oh iya? Ada Jepang dan UK yang udah menjalankan gitu kan. Emangnya. Keluar deh viralnya. Terus Iya, jadi kalau di Jepang itu Ah. mereka membuat menu-menu lokal Oke. untuk diangkat ke free school meal-nya gitu. tapi gini kayak Jepang itu kan negaranya udah maju gitu kan, masyarakatnya udah pada makmur gitu loh. Nah kalau di Indonesia tuh penerapannya di lapangan kan nggak kayak Jepang. Iya, lu Setuju benchmarkingnya sih. ke Jepang sama UK itu negara maju sih kayak. Dan harusnya pemerintah itu memang mengawasi gitu loh. Benar. Nah, setuju. Ngomongin pemerintah, gue mau nanya dulu. Anggaran MBG itu berapa sebenarnya? Untuk Soalnya itu kan tahun 2025 ini kan baru mulai juga kan MBG ini. benar. Salah satu program prioritasnya Pak Presiden Prabowo. Malah di kampanyenya bener-bener ngomongin MBG. Itu berapa? Jadi program anggarannya? prioritas ya? Iya. Untuk tahun ini sendiri nih, tahun 2025 ya, itu 71 triliun. Wah,
Itu banyak banget loh. Tapi yang baru terserap, yang baru digunakan itu baru 18%. Sumpah lo? Lah. Iya. Sumpah? Iya. Maksudnya. Oh, masa baru 18%? Iya, baru 18%. Nah terus sisanya kemana dong? Malah gue denger 2026 malah lebih gede lagi tuh, Iya. 300 triliun nggak sih kalau nggak salah? Ya, jadi dari 2026 itu tuh rencana adalah 335 triliun Oke. untuk makan siang bergizi 335. gratis. Iya. Gede banget itu, hampir 71 aja belum terserap semua kok. 71 ini dong berarti. Nah, mungkin ini tuh banyak keracunan, banyak yang lain-lain itu karena anggarannya belum dipakai sepenuhnya. Dan sebenarnya kalau kita lihat nih ya di media online, DPR tuh very concerned gitu. Karena mereka tuh udah bener-bener ngundang pakar, terus juga Rapat. mereka tuh rapat nih. Mau lihat Bahkan dong rapatnya ada berapa sih selama ini ngomongin MBG ini? MBG berapa ini tuh? ada sekitar 4 sampai 5 Sumpah lo, rapat banyak lah yang banget udah berarti emang digelar. DPR nih sangat menaruh Enggak, fokus ke MBG ya. Kenapa? 4 Benar. sampai 5 rapat aja itu tuh belum cukup. Oh, Setuju. Kenapa di lapangannya bagus nih masih kayak kritis gitu? nih. Gue sekali ini bagus mengapresiasi kritisan lo ini ya. Mengapresiasi. Mengapresiasi kritisan lo tentang rapat komisi MBG ini. Apa Terus tuh? hasilnya apa? Hasilnya apa? Nih kayak misal Wakil Ketua Komisi 9 nih dari CNN Indonesia ya, itu Bapak Charles Honoris itu bilang bahwa kasus MBG ini bukan semata-mata pada kesalahan teknis, tapi Terus apa dong? bukan kesalahan teknis pada dapur atau ada pada SPPG, Oke. tetapi itu merupakan kesalahan sistem. Artinya apa? Nih artinya Komisi 9 itu juga udah very concern Oke. terhadap kesehatan dari MBG Tapi itu. menurut gua concern itu juga nggak cukup. Harus ada tindak lanjut dari pemerintah. Oke lah DPR mengawasi jalannya program MBG ini. Cuman apa hasilnya gitu Tapi loh. at least kita apresiasi dulu, DPR kan emang fungsinya buat pengawasan ya. Oke. Bahkan kemarin gue lihat di TikTok tuh Ibu Ketua DPR, Ibu Puan Maharani juga emang mendukung penuh adanya program makan bergizi gratis ini karena emang fungsinya buat pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil di masa awal-awal lahir gitu ya. Nah, beliau itu menekankan Kalau ibu hamil berarti kan harus ada ibu-ibu yang dapat MBG juga dong. Iya, Ada, iya, itu tapi ada, bentar, Al. beliau tuh menekankan bahwa MBG ini tuh harus punya payung hukum juga, yaitu Perpres, setuju. Iya. Nah itu juga disuarakan juga tuh sama Komisi 9 kan, bahwa Komisi 9 nih kalau kita lihat dari Apa tuh? dari Tempo itu tuh Komisi 9 Pak Gamal salah satunya Oke. mengusulkan pembentukan undang-undang tentang MBG. Mantap, bagus. Karena menurut Pak Gamal produk legislasi untuk program serupa itu sudah ada di negara-negara Setuju, lain. gue Tapi pembentukan undang-undang kan? Iya. Pembentukan undang-undangnya kenapa pas MBG-nya udah jalan dan banyak keracunan? Iya sih. Bener. Kenapa Gitu nih? loh. Gue resah banget soalnya MBG udah jalan. Kenapa belum ada payung hukumnya gitu loh? Iya, Al, ya yang kan, ada Al? malah payung teduh. Ya. Udah bubar lagi ya? Udah Payung bubar- teduh. udah bubar juga Lagunya mana lagi. sih gue lupa. Terus lanjut MBG gimana? Nah artinya si DPR ini ngelihat dong ada celah nih ada celah. dalam sesuatu sistemiknya kan. Makanya sama DPR dikejar gitu. Oke. Tapi angka keracunan ini kan udah 10.400 ya. Kalau yang data yang gue baru dapat dari Bener. JPPI itu baru kemarin nih, hari ini ya, terakhir ini. Itu kira-kira apa yang harus dilakuin dong sama pemerintah? Apalagi ini program prioritas kan. Bukan angka yang kecil soalnya. Makanya si DPR ini juga mengundang lembaga-lembaga kayak BPOM, terus Menteri Kesehatan dalam rapat KLB. Apa dalam rapat nih Apa tuh? Dari mana lagi nih? dari Sumber lo? DPR. Oh. Oh, sumbernya. Sumbernya Sorry. dari mana lagi nih lo? Sumbernya ini dari Antara nih. Wah, oke. Ini bahwa DPR itu mengundang si BPOM terus Kementerian Kesehatan Oh, untuk lembaga-lembaga membahas terkait gitu ya. lembaga-lembaga Oh, terkait iya, gue- tentang kasus keracunan luar Oke. biasa ini. Gue juga baca sih itu. Agendanya itu apa? Ngumpulin mereka semua dalam satu rapat itu ngomongin apa? Menurut lo ngumpulinnya buat apa, Bang Al? Menurut lo mereka semua Karena- dikumpulin buat apa nih? Karena rapat-rapat terus tuh juga apa Al, ininya? lo tahu esensi DPR kan mereka ngobrol, Oke. mereka ngomong namanya juga parlemen. Parlemen itu kan Karena ngomong yang gue soal baca ini. kemarin juga di lapangan itu kan 10.400 orang itu udah keracunan. Dan yang satu lagi nih yang gak kalah penting adalah mereka tuh makanannya pada dibawa pulang ke rumah. Dan itu kan iya. dan juga ada yang apa yang kemarin Yang lu tunjukin oh,
video yang gue tunjukin ke grup ya. Iya, Lu iya, tahu kan? TikTok. Itu anak-anak itu malah makanannya dibikin kreasi. Lu tahu makanan nasi itu dibikin apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Lo kan Terus berarti kan dibikin miris ya. tahu. Harusnya itu kan udah diatur gizinya sama SPPG, ya Iya. diatur MBG. Sama ahli gizinya pasti udah Nah. diatur lah. Tapi malah dimasak lagi. Maksud Oke, gua- I get it. I get your Oke. concern gitu kan. Aku ngerti kenapa kamu concern kayak Oke. apa sih rapat-rapat mulu gitu kan. Nah, it means that they are working dan dia emang mereka DPR ini menekankan nih pentingnya pada evaluasi terus pada teknisnya itu sendiri. Oke. Bahkan nih kalau kita lihat itu ya dari Kompas itu dari Komisi 9 Ibu Irma Suryani Chaniago juga very concerning terhadap itu loh sertifikat kehigienisan. Oh iya Yang Oh, itu bisa- penting. yang Soalnya berpotensi- SPPG itu beneran dasar banget ya. betul, dan itu berpotensi untuk diperjualbelikan. Makanya Bu Irma ini kenceng nih sama pemerintah gitu. Nah, oke lah. Itu kan ada sertifikasinya kan. Sertifikasi apa higienis Oke, berarti kan. ha-ha. Higienitas. Nah, itu kan bisa diperjualbelikan kayak yang tadi Iya. Keira bilang. Itu kan ada loophole-nya lagi gitu Benar. untuk dipermainkan. Nah, pengawasan dari DPR itu sendiri gimana? Di lapangannya gitu loh. Tapi gue kemarin lihat di TikTok tuh banyak komisi-komisi 9, 10 anggota-anggotanya udah pada datengin kok ke sekolah-sekolah ke SPPG, mereka mantau Betul. gimana cara prosesnya. Lu tau ompreng Ya. buat naruh makan Tray. bergizi gratis, Tray. ya ompreng Iya. atau bahasa Indonesia ompreng. Heeh. Nah itu mereka juga concern terhadap penyimpanannya, pembersihannya, bahkan sanitasi untuk kebersihan di SPPG. Itu Tapi- anggota-anggota komisi 9, 10 itu jadi concern sih. Tapi yang tadi sertifikasi dan lain sebagainya rapat-rapat itu goalsnya tuh sebenarnya apa sih? Kalau Iya. dari DPR sendiri atau Iya tuh. pemerintah deh. Gue udah gerah banget soalnya nih sama berita-berita keracunan Gerah di ya? mana-mana. Gerah ya? Iya. Kipasin. Gue jadi pengen juga gue sebenarnya makan gratis. Cuman gak pengen keracunan gitu loh. Kalau kita nganggur pengen makan Iya. bergizi gratis Jadi gitu ya. apa goalsnya Kay? Jadi emang ini tuh terlihat sebagai proyek ambisiusnya Prabowo gitu ya, Pak Presiden Pak Prabowo. Presiden. Jadi emang semua pihak itu harus mendukung gitu. Tapi kan DPR sebagai perwakilan rakyat ini kan nggak bisa kan mendukung terus gitu. Kalau Oke, kalau emang harus dikawal program ini ya memang harus dikawal. Aku setuju sama yang kamu bilang bahwa anggota Komisi 9 tuh very concern. Ya, nih salah satunya Bu Putih Sari dari Antara, ini berita dari Antara. Itu juga beliau ketika kunjungan ke daerah Oke. itu juga mengasih masukan gitu ya terkait Kirain dengan Kita apresiasi dulu si Keira ini, literasi digitalnya tuh sangat gede, banyak informasi yang dia dapatkan Sangat gitu loh ya. luas, gitu Sangat ya. luas literasi digitalnya, gue bahkan ya beberapa tahu, cuman ini lebih detail lagi gitu. anyway, si Ah, ah. Komisi 9 ini bilang bahwa nih ya terkait perlibatan sekolah dalam pelaksanaan MBG apalagi untuk sekolah di daerah sulit terjangkau. Oke. Jadi Komisi 9 iya, tuh juga mendorong kerjasama kepada sekolah terkait logistiknya gitu loh. Gue juga pengen nanya, ini kan MBG ini adalah di bawah Badan Gizi Nasional. Iya. Apa yang udah dia lakuin? Ini kan gak jangan cuman DPR doang ya, pastinya ada dari pemerintah karena ini programnya pemerintah. Iya. BGN ini udah apa aja yang dilakuin atas banyaknya keracunan ini ya, Al? Terutama BGN ini udah memfasilitasi SPPG dan SPPI nih. SPPI itu kan orangnya, Orangnya, ya, ahli sarjana. gizinya gitu ya. Betul, SPPG itu dapurnya. Dapur MBG-nya. Nah, emang udah ada ahli gizinya Oke. untuk ngecek, untuk ngeliat gitu loh bahwa yang disajikan itu memang bergizi, memang Oke. porsi gizi seimbang. Emang iya. Kalau Kayak ada gitu. kalau SPPG sama SPPI-nya itu udah menawar atau melayani dengan baik gitu kan. Ya. Itu tuh pasti nggak ada keracunan di mana-mana. Iya. Tapi kan berarti ini harus ada yang dievaluasi kan. Evaluasi. Bahkan kemarin gue Setuju. juga baca berita itu ada selain yang sertifikasi itu ya, ada juga pembukaan lowongan gitu Oke, ya ya. untuk yang ahli gizi karena di SPPG itu masing-masing kalau nggak salah ya, gue Baru baca di berita satu itu ya. baru satu ahli gizi gitu. Nge-handle ribuan Nge-handle ribuan makanan porsi dan gitu ya. iya buat banyak orang gitu. Terus kalau misalnya ada lowongan juga nih, gue juga pengen daftar sebenarnya. mau ya. Mau. Tapi Arahnya kenapa? ke situ Lo kan sebenarnya. filsafat, lo mau diapain ini? Enggak, gue nggak jadi ahli gizi. Apa? Ahli cicip. Ahli cicip. Gue juga mau kalau itu, gue juga Ahli mau. cicip. Gue juga mau. Iya. Tapi kan anggaran gede nih. Hmm. Lu bayangin nggak kalau lu megang anggaran itu?
Gimana? Kalau gue nih ya, 71 kalau gue triliun. misalkan MBG ini, gue harapannya sesuai sama Dokter Tan Sotyet itu tadi, 80% isi makanan MBG ini kalau bisa adalah makanan lokal. Nah, niura, pepes, pindang dan macam-macam kan banyak ya. Minimal sekaligus bisa ngenalin makanan lokal ke anak-anak gitu loh. Setuju. Kayak arah Jepang juga kan katanya Iya. benchmarking anak Jepang tadi kan itu makanan-makanan lokal tuh katanya. Kayak sushi, sashimi Iya, gitu kalau ya. lo apa kalau misalkan pengen ngasih masukan ke MBG ini tuh? Kalau gue kan yang masak itu kan orang yang maksudnya kita nggak tahu yang masak itu siapa dan murid-murid juga nggak tahu yang masak siapa dan prosesnya proses inten Lo mau bimbel mana lagi sih? prosesnya kan kita nggak tahu gitu loh Ah. proses masaknya higienisnya kayak gimana. Mendingan anak-anaknya itu yang diajarin buat berkreasi masak-masak daripada tadi bikin nasi goreng Iya, sendiri kemarin, kan iya, prosedurnya yang itu nggak ya, ada yang gue gitu kirimin kan. ke video ke Jadi grup. mendingan mereka bikin demo. Nama Jo aktivis emang otaknya demonya apa? Weh. Demo memasak. Nah, demo Bisa masak. bener-bener boleh. Kalau lu? Kalau lu? Aku setuju sih dengan pikiran kalian, Ya, tapi kalau lo apa if sarannya? I were punya 71 triliun gitu buat ya. handle MBG. Buat handle MBG, first of all, aku setuju nih sama program ini. Oke. Karena menurut aku program ini tuh bagus dan Oke. mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Concern aku adalah pada evaluasinya, pada pelaksanaannya, Sama skill nggak sih? sama skillnya. Jadi 71 triliun ini akan lebih aku gunain untuk skill orang-orangnya Oke, sih. gue bisa kasih Oke. kesimpulan. Gue bakalan ngasih masukan terhadap 80% isi makanan lokal ya, Oke. makanan lokal yang mau bergizi, yang gak goreng-goreng sikat kasus segala macam. Kalau lo tadi apa? Menghadirkan demo masak. Kalau lo peningkatan skill kan? Iya, Oke. skill. Tapi guys, Kalau bisa sih begitu sih. gini ya, tadi kan Willy bilang kita kan dapat 71 T nih, misalnya kita dapat Mau. 71 T, Aduh. itu tuh gimana kita mengelolanya. Tapi jangan lupa guys, 71 triliun itu dari pajak kita juga. Bener, pajak Gen Z kayak kita Itu nih. kita bayar, kita ngopi, kita ya kan? makan di resto. Kita- Maksudnya Keira yang makan di resto, kita kan makan di warteg aja ya. Kita beli mie instan aja, Beli mie itu tuh ada Ada pajaknya, PPN-nya. ada PPN-nya gitu Bayar kan. motor tuh kan juga kan ada pajak motor juga. Iya. Wait, PBB. jadi Itu kan kalian merisaukan, MBG, pajak iyalah. kalian Jadi untuk pertanggungjawabannya MBG. tuh kayak gimana untuk anggaran itu gitu loh. Tapi karena ini program prioritas ya, aku sih ikhlas pajak aku emang untuk kasih makan anak-anak Ya generasi dikira kita emang gak nanti ikhlas, gitu kita ya ikhlas-ikhlas Iya. aja. Sebenarnya MBG buat emang MBG bagus. Iya kan, bagus. Pada prinsipnya bagus. Iya, Pada Cuma di prinsipnya lapangannya Cuma di itu. lapangannya. Cuma Nah, itu untuk itulah ayo butuh kita transparansi nggak sih? ayo kita dorong pemerintah untuk lebih Transparan. transparan, kita dorong kinerja DPR, kita juga ikut pantau nih di Pantau. sekitar kita kalau ada dapur SPPG benar gitu benar. loh. Kalau gue malah kepikirannya gini, kemarin tuh ada di TikTok tuh muncul akun TikToknya SPPG gitu. Gue malah mengapresiasi si SPPG bikin akun TikTok, terus malah menginformasikan menunya apa aja. Gue malah pengennya tuh semua SPPG ada transparansinya lewat keterbukaan informasi, Betul. lewat akun media sosial, kayak Jadi, menunya apa aja. Lebih gitu. transparan gitu ya. Betul. Masing-masing Iya. daerah punya akun TikTok SPPG-nya. Akun TikTok, akun sosmed lah ya. terlalu rinci ya. Karena kalau TikTok bisa Iya. joget-joget. Wah, Ikut dong, si joget-joget. paling hobi joget. Iya, aku setuju sih sama transparansi. Iya kan? Apalagi baru dari 71 T itu kan baru dipakai 18%. Iya, kan? 18% dikit banget. Nah, Dikit itu banget. operasional SPPG emang aku setuju sih. Bener kata kamu Will, bahwa emang harus transparan. Jadi misalkan nih anak Ilkom nih, bisa tuh gue ngelola akun sosmednya SPPG kan bisa kan, pembukaan untuk anak jurusan Ilkom. Nah, bikin admin sosial media. Jadi konten Ini dia. bukan ahli gizi doang dalam MBG ini, jadi membuka pekerjaan lapangan baru kan, lapangan pekerjaan Bisa Lapangan aja kerja nih. baru. Itu kan, Lapangan gak kerja cuma ahli baru. gizi. Ali Cicip. Ali Cicip, Ali Hisap. Tata Boga juga bisa kan. Terus juga ilmu komunikasi bisa ngadmin sosial media, Iya, ngehumasin ke masyarakat. Bener-bener. Kayak Pokoknya gue gitu. tetap nggak percaya sama MBG ini sampai keracunannya, tingkat keracunannya itu menipis. Iya. Kalau bisa sampai 0% Tapi kita di concern, tahun depan. ya, kita tapi harus concern juga sama food waste karena MBG makanan gitu. Ah. Food waste ini kan jadi concern dunia ya. Setuju. Bahkan makanan tuh yang keterbuang banyak. Nah, ya. MBG ini kan kita nggak menutup kemungkinan pasti ada makanan yang terbuang.
Iya. Gitu, gimana Ke? Nah, kalau kita lihat ya, apalagi dari video TikTok yang sering lo kirimin itu. Itu biar menjaga api kita, Ke. Strike ya? Iya, strike. Nah, itu tuh jadi apa ya? Jadi kelihatan gitu loh Oke. bahwa anak-anak kita, anak-anak sekolah itu tuh emang saatnya mereka explore, saatnya mereka belajar. Jadi emang jangan salahin mereka kalau mereka sangat kreatif untuk Bener, bikin gue nggak salahin. kue atau bikin Kita apa. nyalahinnya pengawasan sekolahnya ya. Iya, artinya kan berarti pengawasan dari sekolah Sekolah maupun dan dari program SPPG-nya, kan, dari SPPG. SPPG itu Betul. bahwa agar gizi yang udah ditimbang ini, yang udah diporsikan secara rinci gitu emang bener masuk ke dalam tubuh Bener. mereka. Dan nggak jadi food waste, nggak Bener, dibuang. nggak Dan dibuang. kalau kata gue sih alergi-alergi tiap anak itu harus didata sih. Kayak lu alerginya apa didata biar nggak dapat makanan yang nggak sesuai dengan Alerginya. Ah, Nanti malah mungkin itu kali iya ya. kan? Biar nggak jadi food salah waste jadi juga, nggak concern. mubazir. Mungkin adanya food waste juga gara-gara makanannya nggak enak, udah sesimpel itu aja. Lo kayak nggak suka banget deh sama yang karena begini. ya gizinya nggak diperhatikan dengan baik di lapangan ya. Bener-bener, pada konsepnya, bener-bener itu ya. pada konsepnya ya bagus gitu. Udahlah ngomongin makanan terus gue jadi Iya, lapar. lapar. Nah, jadi menurut lo semua yang BG worth it gak? Worth it gak? Nggak. Worth it. Nggak, Worth it nggak, gak? nggak. Worth Gua it. nggak. Worth it nggak? Gua nggak. Worth it. Worth it Karena- gak? Gua nggak. Nggak. Worth it banget. Enggak, lu apa? Lu worth it apa enggak? Gue worth it gak worth it? Harus ada evaluasi. Ya udahlah kita makan aja Udah. udah. Worth it. Come on, come on.